warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, hari ini pembelajaran hari ini dikarenakan guru kelas 5 tidak hadir, maka pembelajarannya digabung menjadi satu kelas. Nah, kelas 4 dan kelas 5 digabung menjadi satu kelas. Oke, walaupun demikian, nah ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, untuk kelas 4 terlebih dahulu. Nah, untuk kelas 4 ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Nah, untuk kelas 5, coba lihat temannya, ada yang tidak hadir enggak hari ini? Oke, hadir semua. Nah, semuanya hadir di dalam pembelajaran. Oke, nah sebelum belajar, kita ice breaking terlebih dahulu supaya semuanya pada semangat. Nah, kita ice breaking tepuk semangat. Nah, udah pada tahu kan? Kelas 5 udah pada tahu? Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, sekarang kita tepuk hebat dulu. Nah, udah pada tahu kan tepuk hebat? Nah, tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Hebat. Yes. Oke. Nah, sekarang kelas 4 terlebih dahulu. Nah, ibu mau bertanya nih. Nah, masih ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu? Iya, kita belajar tentang fenomena alam. Fenomena alam yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kebudayaan daerah, keanekaragaman budaya seperti etnis, kemudian ada makanan khasnya, ada rumah adat daerahnya, dan lain-lain. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 4, siswa kelas 4 dapat mengidentifikasi keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, nah sekarang untuk kelas 5. Nah, siswa kelas 5 masih ada yang ingat nggak materinya minggu lalu? Materi tentang PPKN. Ia belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Nah, sedangkan pada hari ini kelas 5 akan belajar mengenai Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, siswa kelas 5 dapat menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk penyampaian materi hari ini, Ibu akan jelaskan dulu ke kelas 5, lalu dilanjutkan ke kelas 4. Oke, untuk kelas 5, coba buka bukunya. Buka bukunya halaman 9. Nah, sudah dapat belum? Oke, dibuka bukunya semua halaman 9. Nah, untuk kelas 5, dibaca dulu bukunya. Di situ kan ada teks bacaan. Nah, coba kalian baca terlebih dahulu teks bacaannya, kemudian dicatat hal-hal yang penting dari bacaan tersebut. Nah, bisa anak kelas 5? Oke, nah sekarang untuk anak kelas 4. Nah, untuk kelas 4, coba buka bukunya halaman 3. Oke, sudah. Nah, di halaman 3 ada apa di situ?
Iya, tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa gambar dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, menurut kalian ini provinsi dari apa? Provinsi mana? Ya, Sumatera Barat. Nah, ada tulisannya di sini, Sumatera Barat. Nah, bahasa daerah dari Sumatera Barat apa? Ada yang tahu? Iya, Minang. Bahasa daerahnya Minang, benar sekali. Kemudian suku dari Sumatera Barat, suku Minangkabau. Nah, nama sukunya Minangkabau. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar apa menurut kalian? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar rendang. Nah, pasti ibu kalian pernah masak rendang kan? Enak nggak? Iya, enak. Nah, itu adalah contoh dari makanan khas dari daerah Padang atau Sumatera Barat, yaitu rendang. Nah, coba perhatikan lagi. Di sini ada gambar rumah adat. Nah, rumah adat apa? Rumah adat Sumatera Barat. Ya, benar sekali. Nah, kemudian di sini ada gambar dari pakaian adatnya. Pakaian adat orang Minang atau Padang. Nah, seperti inilah dia bentuknya. Nah, selanjutnya ada. Nah, coba perhatikan. Ini provinsi apa namanya? Iya, Provinsi Sumatera Utara. Nah, tempat kita tinggal yaitu di Provinsi Sumatera Utara. Nah, coba di sini Ibu mau bertanya dulu. Nah, siapa di sini yang sukunya Batak? Angkat tangannya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang bersuku Batak. Oke. Nah, suku Batak itu bermacam-macam. Nah, ada suku Mandailing, Batak Toba, Simalungun, Pak, dan lain-lain. Banyak macamnya. Nah, coba di sini perhatikan gambarnya. Gambar apa ini? Ya, rumah adat. Rumah balai Batak Toba. Nah, kemudian ini ada yang tahu nggak ini makanan apa? Nggak ada yang tahu. Coba perhatikan. Ini makanan apa namanya? Nah, ini adalah bika Ambon. Nah, pernah nggak kalian makan bika Ambon? Nah, pernah kan? Nah, ini biasanya dijual di toko-toko kue, bakery. Nah, ini adalah makanan khas dari Sumatera Utara, yaitu Medan. Nah, biasanya kalau orang yang ke Medan, misalnya berwisata ke Medan, pasti bawa makanan khas bika Ambon ini untuk dijadikan oleh-oleh. Nah, ini coba perhatikan gambar pakaian adatnya. Nah, inilah dia pakaian adat dari suku Batak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham semuanya? Oke. Nah, oke, sekarang Ibu akan membagi kalian kelas 4 menjadi beberapa kelompok. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Nah, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kelompok. Nah, dari kelompok-kelompok tersebut nantinya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian tentang keberagaman budaya. Nah, Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Dikerjakan secara berkelompok. Nah, coba buka LKPD-nya, perhatikan semuanya.
Nah, di LKPD ini lembar kerja peserta didik, ada kelompok, tulis kelompoknya kelompok berapa tadi, kemudian tulis namanya, nama anggotanya, tulis semua nama-namanya, kemudian tulis hari tanggal dan kelasnya, yaitu kelas 4. Oke, nah di sini bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman budaya, keberagaman suku bangsa di kelasmu. Nah, coba di dalam satu kelompok itu masing-masing saling bertanya. Nah, misalnya ini Bella sukunya apa? Nah, suku Jawa, tulis di sini namanya Bella. Daerah asalnya misalnya sukunya suku Jawa. Nah, ciri khas daerah suku Jawa itu apa namanya? Nah, misalnya makanan khas daerahnya lemper, kemudian apa lagi? Lemper. Kemudian bahasa dari Jawa apa? Jawa, bahasanya Jawa. Nah, seterusnya. Setiap kelompok itu kan ada 6 orang. Nah, masing-masing namanya ditulis di sini. Sukunya apa, ciri khas dari daerah atau sukunya apa, ditulis masing-masing di sini. Oke, sampai sini bisa dipahami kelas 4? Oke, nah, kerjakan dulu yang ada di tabel ini. Yang di bawah ini, yang ada soal yang 1, 2, 3, jangan dijawab dulu. Nah, bisa dipahami? Oke, sekarang untuk kelas 5 udah selesai tadi tugasnya anak-anak ibu. Oke, sudah. Nah, dari hasil bacaan kalian tadi, nah apa hal-hal yang penting yang kalian dapat dari hasil bacaan kalian tadi? Iya, tentang sikap nilai-nilai Pancasila. Oke, nah perhatikan semuanya. Di sini ibu ada gambar yang berkaitan tentang sikap yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, ini sila pertama. Nah, coba apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan, dari kata ketuhanan berarti itu merujuk kepada keagamaan yang mempercayai adanya Tuhan. Nah, di Indonesia ada agama apa aja, anak-anak? Ya, ada agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, kemudian apa lagi? Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, walaupun ada beberapa agama, tetapi kita harus saling menghargai. Tidak boleh mengganggu aktivitas atau beribadah orang lain. Misalnya kita harus menghargai aktivitas ibadah teman kita. Nah, itu merupakan salah satu sikap dari nilai Pancasila sila pertama. Oke. Nah, selanjutnya sila kedua. Nah, coba perhatikan gambar ini. Sila kedua bunyinya apa? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini menurut kalian gambar apa? Oke, benar sekali, gambar seorang anak sedang bersedekah. Nah, seorang anak ini berarti memiliki jiwa kemanusiaan, yaitu bersedekah untuk orang yang tidak mampu. Nah, jadi kita bersedekah, menyumbangkan supaya orang yang tidak mampu itu bisa merasa bisa tercukupi gitu. Misalnya orang yang fakir miskin ini bisa makan, atau dari uang tersebut bisa makan untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, berarti anak tersebut memiliki jiwa kemanusiaan yang ada di dalam dirinya. Kemudian ini ada gambar apa? Iya, sekelompok kawan yang menjenguk temannya yang sakit.
sakit. Nah, itu juga memiliki jiwa kemanusiaan, yaitu sila kedua dari Pancasila. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak Ibu? Oke, nah sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Yang satu kelompok itu terdiri dari 6 anggota. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, nanti setiap masing-masing kelompok menyelesaikan tugas. Nah, Ibu akan memberikan tugas kepada kelas 5. Oke. Nah, di sini ada LKPD. Nah, Ibu bagikan dulu ya masing-masing LKPD-nya. Oke, nah coba perhatikan LKPD-nya. Nah, di situ ada kelompoknya, tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya, hari atau tanggal, kemudian kelasnya, kelas 5. Nah, di sini ada perilaku sikap. Nah, misalnya gotong royong. Nah, gotong royong ini termasuk ke sila yang keberapa dia sikapnya? Nah, checklist, misalnya sila kedua, checklist di kolom sila kedua. Nah, kerjakan sampai nomor 5. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak Ibu? Oke, bisa dimengerti? Oke, nah selamat mengerjakan. Nah, jangan ada yang ribut. Oke, sekarang Ibu ke kelas 4 terlebih dahulu. Nah, sudah selesai belum tugasnya anak-anak Ibu kelas 4? Oke, sudah selesai semuanya. Nah, coba kelompok Aji, bacakan hasil diskusi kalian. Oke, benar ya kelompok Aji. Nah, coba beri tepuk tangan untuk kelompok Aji. Oke, nah terlihat jelas ya bahwasannya keberagaman budaya, suku, bahasa ternyata ada di sekitar kelas kita. Nah, ada perbedaan suku di dalam kelas kita, bahasanya juga berbeda. Nah, jadi keberagaman budaya dibuktikan ada di kelas 4. Nah, jadi bangsa Indonesia ini memiliki keberagaman budaya, bukan hanya di kelas 4 saja, tetapi di seluruh daerah di Indonesia memiliki keberagaman budaya. Oke, nah sekarang lanjutkan kembali jawab pertanyaan yang ada di LKPD kalian, yaitu nomor 1 sampai 3. Nah, nanti Ibu tanya satu-satu kalian. Nah, jawab secara diam, jangan ada yang ribut. Oke, Ibu ke kelas 5 dulu ya. Oke, sekarang untuk kelas 5. Udah selesai tugasnya anak-anak Ibu kelas 5? Oke, nah sekarang coba kelompok Yazid bacakan hasil diskusinya. Oke, jawabannya benar ya kelompok Yazid. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok Yazid. Nah, berarti kelompok Yazid sudah pandai dalam memilah dan memilih mana saja contoh sikap dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sampai sila kelima. Nah, sekarang kumpulkan jawabannya ke depan. Oke, perwakilan kelompok aja. Oke, sudah semua. Oke, untuk kelas 4 sudah selesai anak-anak Ibu? Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kumpulkan jawabannya ke depan ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita tanya jawab dulu. Sampai
sampai mana anak-anak ibu mengerti dari penjelasan materi kita hari ini? Nah, untuk kelas 4. Kelas 4, coba sebutkan suku dari Sumatera Barat. Oke. Nisa? Iya, benar sekali. Suku Minang. Oke, tepuk tangan untuk Nisa. Oke, pintar ya anak ibu. Kemudian untuk kelas 5. Nah, ibu mau bertanya dulu nih. Nah, sebutkan contoh sikap dari sila ke-1. Ya, Reja. Ya, benar sekali, yaitu menghargai agama yang ada di Indonesia, yaitu kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti saling menghargai agama yang ada di Indonesia. Oke, ternyata pintar-pintar ya anak ibu, sudah mengerti penjelasan materi kita hari ini. Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai untuk kelas 4 tentang keberagaman budaya. Nah, sedangkan kelas 5 belajar tentang sikap nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk kelas 4 ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi hari ini kelas 4 sudah belajar mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita sudah belajar bahwa keberagaman budaya itu sangat banyak, seperti etnis atau suku, kemudian apa lagi? Bahasanya, makanan khas daerahnya, rumah adatnya, nah dan masih banyak lagi. Nah, keberagaman budaya di Indonesia ini sangatlah banyak. Nah, sebagai contohnya tadi di kelas kita ini, kelas 4 mempunyai keberagaman suku. Nah, dari kelas 4 ini saja sudah ada keberagaman suku. Nah, ada suku Padang, suku Batak, suku Jawa. Nah, memiliki keberagaman suku. Nah, jadi di negara Indonesia ini memiliki sangatlah banyak keberagaman budaya. Nah, sedangkan kelas 5. Kelas 5 tadi kita belajar mengenai nilai-nilai Pancasila. Ya kan? Sikap nilai-nilai Pancasila. Nah, dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti ketuhanan, yaitu berkaitan tentang agama, misalnya. Nah, yaitu menghargai agama orang lain. Nah, itu merupakan sikap dari sila pertama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan. Nah, harus memiliki jiwa kemanusiaan. Nah, misalnya itu tadi bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah. Nah, selanjutnya yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bermusyawarah, saling menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kelima, keadilan. Nah, kita harus berlaku adil kepada orang yang berkekurangan. Misalnya kita juga bisa bersedekah. Nah, supaya orang tersebut bisa adil di dalam dirinya, yaitu menjalankan aktivitasnya masing-masing. Nah, oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, tidak ada. Nah, sebelum pulang, masukkan dulu bukunya, rapikan mejanya, tasnya, bukunya dimasukkan ke tas. Nah, kita akan berdoa. Oke, sudah. Oke, sebelum pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang kita dapatkan bisa selalu kita ingat.
Oke, sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Rapikan dulu tempat duduknya, duduk yang rapi. Lihat dulu di bawah meja ada sampah atau tidak. Nah, nanti sampahnya dibuang ke tong sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu.